Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai peluang Indonesia di Piala AFF tahun ini, sudah bergabung bersama kami secara virtual pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat sore Bung Kesit. Selamat sore Mbak Nisrina. Baik Bung Kesit, menjelang laga perdana besok nih, bagaimana peluang Indonesia melawan Kamboja? Karena secara catatan ini kita selalu menang dan Kamboja di laga perdana kemarin kalah dari Singapura. Iya, jadi kalau ditanya peluang Indonesia lawan Kamboja, sudah pasti peluangnya sangat besar untuk Indonesia ya. Kita dari serangkaian pertemuan dengan Kamboja tidak pernah kalah, ya. Bahkan kita pernah mencatat kemenangan 22 tahun lalu dengan 8 gol. Dan terakhir kita bertemu mereka juga kita bisa mencatat kemenangan ya dengan skor 3-1 ya kalau salah ini. Tapi intinya begini, bahwa Kamboja kalau dari sisi kualitas masih di bawah Indonesia. Ya. Satu hal yang mungkin menjadi catatan bagi Indonesia adalah kemajuan yang saat ini diperlihatkan oleh Kamboja, itu aja sih ya. Artinya dalam 5 tahun terakhir Kamboja ini memperlihatkan sebuah kemajuan yang cukup signifikan ya dalam upaya mereka meningkatkan kualitas, meningkatkan performa di kawasan Asia Tenggara ya, dengan menghadirkan pelatih dari Jepang, mantan pemain timnas Jepang, Eisuke Honda. Ternyata ada progres yang cukup signifikan yang diperlihatkan oleh Kamboja. Artinya peningkatan performa yang diperlihatkan oleh Kamboja ini tentunya harus diperhatikan oleh Indonesia. Indonesia tetap memiliki peluang besar, tapi untuk bisa meraih banyak gol seperti 22 tahun lalu misalnya, tentunya tidak mudah ya. Kemenangan yang dicatat oleh Indonesia sejak kemajuan yang diperlihatkan oleh Kamboja itu ya golnya tipis-tipis aja begitu. Artinya apa? Artinya bahwa Indonesia harus tetap mewaspadai Kamboja, walaupun di atas kertas tetap Indonesia lebih diunggulkan. Oke, tapi kalau dilihat dari sisi pemilihan para pemain oleh John Herdman begitu ya, Anda menilai peluang tim ini di Piala AFF seperti apa untuk kali ini? Dan di mana dari 26 pemain, 12 diantaranya adalah pemain naturalisasi, Bung Kesit? Iya, kalau bicara keseluruhan ya, peluang Indonesia di Piala AFF untuk meraih juara itu tetap sangat besar ya. Setiap kali ada event di kawasan Asia Tenggara, apakah itu Piala AFF atau katakanlah SEA Games misalnya begitu ya, di mana ada tim sepak bola di sana, Indonesia sebenarnya kan selalu menjadi tim yang difavoritkan begitu ya. Di AFF kita tercatat sebagai negara yang paling banyak melangkah ke final ya. Kita 6 kali dan 6 kali runner up. Sayangnya itu aja, kita nggak pernah juara gitu kan. Hanya selisih 1 aja dengan Thailand. Thailand 7 kali tapi dia juara gitu. Sementara Indonesia 6 kali tapi runner up gitu. Jadi Indonesia sebenarnya adalah tim yang selalu diunggulkan gitu ya. Tapi dalam proses persaingan selanjutnya memang ya kita tahu lah, kalau kita bicara sepak bola sulit untuk bisa memprediksi. Tapi selalu Indonesia adalah tim favorit ya. Dan kali ini dengan kombinasi pemain asli Indonesia dengan pemain diaspora, dan terakhir kalau kita lihat perjalanan Indonesia di kancah kualifikasi Piala Dunia 2026, kan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju hingga babak atau di putaran keempat ya, round keempat. Artinya bahwa Indonesia saat ini betul-betul dipandang sebagai tim yang paling difavoritkan ya. Walaupun kita juga tidak bisa kemudian menganggap bahwa Thailand yang sudah 7 kali juara kemudian tidak menjadikan Piala AFF ini sebagai target mereka, atau Vietnam yang selama ini juga sudah menjadi rivalitas Indonesia kemudian akan membiarkan langkah Indonesia gitu ya, memudahkan langkah Indonesia untuk meraih kemenangan dan meraih juara gitu. Jadi tetap bahwa walaupun Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain diaspora, tapi tetap bahwa Thailand dan Vietnam adalah rival yang menurut saya akan bisa saja kemudian menyulitkan langkah Indonesia gitu. Tapi kalau peluang Indonesia untuk juara saya kira besar dan harus gitu. Menurut saya Indonesia harus bisa meraih juara Piala AFF tahun ini gitu. Sudah terlalu lama kita menunggu Indonesia merasakan juara untuk pertama kalinya. Oke. Tapi menurut Anda, Bung Kesit, siapa pemain yang paling bisa memegang peran kunci bagi timnas Indonesia? Dan apa yang menjadikan turnamen Piala AFF ini syarat gengsi, di mana negara-negara ASEAN ini sangat serius dalam menghadapinya walaupun tidak masuk kalender resmi FIFA? Ya betul, memang tidak ada di kalender FIFA ya Piala AFF, tapi tetap saja bahwa
ini adalah gengsi tersendiri bagi persepak bolaan Asia Tenggara ya. Indonesia apalagi belum pernah juara gitu kan. Sementara negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia selalu sukses begitu kan. Ada Malaysia pernah juara, Singapura bahkan juga pernah juara ya. Oke, Vietnam dan juga Thailand. Indonesia belum. Padahal Indonesia adalah negara yang disegani di kawasan Asia Tenggara untuk sepak bolanya. Nah, kalau kita lihat figur-figur pemain yang ada di timnas Indonesia pada saat ini, saya kira cukup banyak pemain yang bakal menjadi kartu as bagi Indonesia. Katakanlah seperti itu ya. Kalau dari jajaran pemain-pemain diaspora misalnya, ada yang namanya Tom Hay. Dia ikut memperkuat tim Indonesia di Piala AFF ini. Kemudian juga ada Eliano Reinders ya. Kemudian juga ada Sandy Walsh, ada Ragnar Oratmangun yang sudah hijrah ke Persib Bandung di musim ini gitu. Kemudian kalau dari deretan pemain lokal ada Rizky Ridho, ini pemain belakang yang juga tidak atau belum tergantikan lah ya sebagai leader di lini pertahanan Indonesia. Kemudian masih ada Nadio penjaga gawang. Jadi ada Beckham juga ya, Beckham Putra juga dipanggil. Kemudian juga ada Sadil Ramdhani. Jadi saya kira kalau kita melihat komposisi pemain yang dibawa oleh John Hetman untuk menghadapi Piala AFF ini, ya rasanya tidak ada cerita kalau kemudian Indonesia tidak bisa meraih juara begitu loh. Jadi saya kira dengan pemain-pemain yang ada saat ini sangat memungkinkan Indonesia untuk bisa meraih juara. Itu prediksi saya. Oke, untuk laga besok prediksi melawan Kamboja, skornya selisih berapa menurut Anda, Bung Kesit? Ya tadi saya katakan bahwa sekarang Kamboja memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan ya. Kalau berapa tahun lalu kita bisa mencetak gol besar ke gawang Kamboja, tapi 5 tahun kebelakang kan nggak lagi gitu. Artinya kalaupun Indonesia menang ya skornya tipis-tipis aja lah gitu kan. Saya melihat Indonesia tetap akan memegang kendali permainan, akan memenangkan pertandingan. Tapi kalau bicara skor ya mungkin sekitar 2-0, 3-1 atau mungkin 2-1. Baik, terima kasih Bung Kesit atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.